Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu di pagi yang cerah ini akan memberikan video motivasi agar kalian termotivasi sebelum mengikuti pelajaran matematika di pagi hari ini. Silahkan disaksikan dan diambil pesan dari video motivasi tersebut. Ya, baik. Siapa yang akan menyampaikan pesan dari video motivasi tersebut? Oke, silakan Mbak Rina. Bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Oke, Mbak Rina. Ya, bagus. Jadi, setiap kita ada usaha yang sungguh-sungguh, pasti hasil tidak akan mengkhianati usaha yang kita lalui. Jadi, bersungguh-sungguhlah kita berusaha dalam mencapai sesuatu, maka hasil akan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang kita usahakan. Sebelum memasuki mata pelajaran pagi hari ini, ada yang sudah tahu kita akan mempelajari materi apa? Bagus sekali, kita akan mempelajari materi pecahan. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari materi bilangan, di mana ada bilangan bulat, kita sudah mempelajarinya, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan. Dari sini, dari gambar yang Ibu tampilkan, apa sih maksudnya? Ada yang ingin menyampaikan? Iya, bagus sekali. Jadi, gambar yang Ibu tampilkan ini, di mana gambar tersebut merupakan bentuk untuk menyatakan bilangan pecahan. Jadi di sini membagi sebuah objek, ada objek kue di sini. Salah buah kue ini dibagi menjadi 4 bagian kue dan diambil satu kue, maka satu kue ini bisa kita nyatakan dengan 1/4 atau 1/4 kue. Jadi di sini satu bagian dari 4 bagian kue. Kemudian di sini ada potongan kain, di mana sebuah kain dibagi menjadi 3 bagian dan akan yang sebelah sini bisa kita nyatakan dengan 2/3 kain. Jadi di sini 2 bagian dari 3 bagian kain. Kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur di situ, di mana gelas ukurnya tingginya dibagi menjadi 5 bagian. Akan tetapi airnya hanya mencapai pada angka 3 saja, sehingga bisa kita nyatakan menjadi bilangan pecahan 3/5 air. Kemudian apa sih bilangan pecahan itu? Jadi di sini kita bisa menyatakan bilangan pecahan sebagai bentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0 dan A adalah bilangan bulat, sehingga kita bisa menyatakan bilangan pecahan A per B, di mana A bagian dari B dengan B merupakan bagian yang ekuivalen, atau ekuivalen di sini merupakan keseluruhan dari sebuah objek. Jadi A biasa dinyatakan dengan pembilan dan B dinyatakan dengan penyebut. Kemudian kita memasuki pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Dari gambar yang Ibu tampilkan, mungkin ada yang ingin menyatakan dalam bentuk pecahan. Bagus sekali. Jadi di sini ada setengah sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Jadi dari gambar sebelumnya kita juga bisa menyamakan dengan gambar yang ada di sini. 1 bagian dari 2 bagian, 2 bagian dari 4 bagian, dan 3 bagian dari 6 bagian. Sehingga di sini bisa dinyatakan setengah sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Kenapa ini disebut pecahan senilai? Karena pecahan senilai merupakan pecahan yang ekuivalen. Kita bisa menyatakan pecahan senilai sebagai A dikalikan dengan D sama dengan B dikalikan dengan C. Sebagaimana jika A dikalikan dengan D, maka akan sama dengan C dikalikan dengan B. Maka A per B senilai dengan C per D. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam bilangan pecahan. Kita akan membandingkan, menalar
dalam bilangan ini ada 2 per A dibanding 3 per A. A adalah bilangan bulat positif. Tanda apa yang tepat untuk kedua bilangan tersebut? Sebelumnya ada yang ingin berpendapat? Ya, bagus. Tanda yang tepat untuk kedua bilangan ini adalah kurang dari A. Jadi ketika kita sudah belajar bahwa penyebutnya di sini sudah sama, maka tinggal kita membandingkan membilangnya. Di sini antara 2 dan 3 lebih besar 3, maka 2 per A lebih kecil daripada 3 per A, karena di sini bilangan bulat positif. Kemudian untuk yang kedua ada 4 per B dibanding dengan 5 per B. Bilangan tanda apa yang tepat untuk kedua bilangan ini? Ada yang ingin berpendapat? Bagus. Jadi di sini perlu dihati-hati. B adalah bilangan bulat negatif. Telah kita pelajari sebelumnya bilangan bulat negatif. Ketika bilangan bulat negatif semakin ke kiri angkanya semakin besar, akan tetapi nilainya semakin kecil. Maka di sini tanda yang tepat untuk bilangan pecahan 4 per B dan 5 per B, tanda yang tepat adalah tanda lebih dari. Yang ketiga, 2 per C dibanding dengan 2 per D. C dan D adalah bilangan bulat positif di mana C lebih besar daripada D. Mungkin sebelumnya ada yang ingin berpendapat tanda apa yang tepat untuk kedua bilangan ini? Oke, kita kelas. Bagus. Jadi di sini kita harus membuktikannya atau mencoba mengasumsikan dengan bilangan bulat positif di mana C lebih besar dengan D. Misal 2 per C dibanding dengan 2D, di mana C lebih besar daripada D. Saya asumsikan 2 per 4 dan 2 per 3, di mana 4 lebih besar daripada 3. 4 dan 3 merupakan bilangan bulat positif. Maka ketika di sini penyebutnya belum sama, maka harus kita cari KPK-nya terlebih dahulu, mencari pecahan senilainya. Di sini KPK-nya merupakan 12. Di sini 12. Di sini 4 dikalikan 3 untuk menjadi 12, maka 2 juga dikalikan 3. Sehingga di sini adalah 6. Dan di sini 3 dikalikan 4 agar menjadi 12, maka di sini juga dikalikan 4, sehingga 2 kali 4 adalah 8. Dan bisa kita bandingkan dari sini ketika penyebutnya sudah sama, maka 6 per 12 dan 8 per 12, 8 per 12 lebih besar daripada 6 per 12, atau 6 per 12 lebih kecil daripada 8 per 12. Sehingga di sini bisa disimpulkan, karena ini asumsi dari 2 per C, atau senilai dengan 2 per C, dan ini senilai dengan ini. Maaf. Ini senilai dengan ini, dan ini senilai dengan ini, maka bisa kita simpulkan 2 per 4 dan 2 per 3 adalah lebih besar 2 per 3. Sehingga di sini bisa disimpulkan 2 per C dan 2 per D, 2 per C lebih kecil daripada 2 per D. Oke, selanjutnya kita simpulkan kesimpulannya. Misalkan diketahui pecahan A per B, C per B, dan C per D, dengan B tidak sama dengan 0 dan D juga tidak sama dengan 0. Sehingga di sini opsi pertama, membandingkan pecahan dengan berpenyebut yang sama. Seperti latihan tadi yang pertama dan kedua penyebutnya sama. Maka di sini membandingkan pecahan berpenyebut sama, misal pecahan A per B dibanding C per B, maka A lebih besar daripada, andaikan A lebih kecil daripada C, maka sehingga bilangan A per B lebih kecil daripada C per B. Yang kedua juga sama, jika di sini A per B dibanding dengan C per B, di mana A lebih besar dari C, maka A per B lebih besar dari C per B. Kemudian opsi yang kedua, membandingkan pecahan apabila berpenyebut yang berbeda. Di sini pecahan A per B dengan C per B, di mana B dan D mempunyai, A per B dan C per D mempunyai penyebut yang berbeda, maka harus kita jadikan pecahan senilai dulu. A per D sama dengan C per B untuk menjadi pecahan senilai. Jadi bisa kita ketahui apabila A dikali D lebih kecil daripada C per B, maka di sini A per B lebih kecil daripada C per D. Sama juga sebaliknya, jika pecahan A per B dan C per D, jika A dikali D lebih besar daripada C kali B, maka di sini pecahan A per B lebih besar dari pecahan C per D. Selanjutnya, setelah kita mempelajari pecahan senilai, mempelajari mengurutkan bilangan pecahan, maka kita bisa mengurutkan bilangan pecahan dengan cara
Bilangan-bilangan pecahan dapat diuraikan dengan cara mengubah bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan senilai atau pecahan sejenis. Lalu kita bandingkan ketika kita sudah membentuk dengan pecahan senilai, kita bisa membandingkannya. Kemudian baru kita bisa mengurutkan bilangan-bilangan yang telah kita bandingkan, yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil. Maka kita bisa mengurutkan dari bilangan yang relatif kecil ke besar atau relatif besar ke relatif kecil. Oke, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar kegiatan siswa. Kalian bisa berkelompok, nanti bisa berhitung urut, dan kemudian kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan lembar tugas siswa. Kalian bisa mengerjakannya dengan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti dilanjutkan dengan mengerjakan lembar tugas siswa. Ibu beri waktu dalam jangka waktu 30 menit. Kemudian nanti bisa dipresentasikan hasil diskusi kalian. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kurang memahami soal yang saya berikan? Oke, silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan teman-temannya. Oke, karena waktu sudah 30 menit, maka silahkan bersiap-siap untuk mendiskusikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Untuk yang pertama, kelompok 1 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok 2, mungkin bisa berpendapat atau menanggapi, menambahi, memberi saran atau kritik dari presentasi kelompok 1. Oke, perwakilan saja, silahkan. Baik, kelompok 3, mungkin ada yang sedikit perbedaan dari kedua kelompok sebelumnya. Bagus. Kelompok 4, mungkin ingin menambahi atau menyampaikan hasil diskusinya. Bagus sekali. Dan kelompok 5, mungkin bisa sedikit menyimpulkan atau menambahi dari kelompok-kelompok sebelumnya. Ya, baik sekali. Jadi di sini dari kegiatan mengerjakan, mendiskusikan lembar kegiatan siswa dan lembar tugas siswa, kesimpulannya apa sih yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Mungkin ada yang ingin berpendapat dari kelompok 3? Ayo, coba. Ya, bagus sekali. Ada yang ingin menambahi atau melengkapi? Ya, bagus. Kelompok 1? Ya, silakan. Ya, jadi benar sekali bahwa pada pagi hari ini dengan kegiatan ini bisa kita simpulkan kita telah mempelajari bilangan pecahan, di mana kita bisa mempelajari pecahan senilai, cara mengubah pecahan senilai, dan membandingkan beberapa bilangan pecahan, dan kemudian kita bisa mengurutkan bilangan pecahan. Kemudian karena sudah selesai kegiatan mengerjakan kegiatan diskusi, kita akan mengerjakan sesuatu. Ya, akan mengerjakan kuis, di mana kuisnya mudah, cukup 1 soal saja, dan Ibu harap kalian bisa mengerjakan secara mandiri dan dengan mudah kalian mengerjakan kuisnya. Waktunya hanya 5 menit. Silahkan kalian duduk di bangkunya masing-masing dan mengerjakan kuis secara mandiri dalam waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan. Oke, karena waktunya sudah 5 menit dan mohon segera dikumpulkan hasil mengerjakan kuisnya. Ya, ayo, segera dikumpulkan. Yang belakang, yang belum, segera dikumpulkan. Oke. Dari kegiatan pada materi pagi hari ini, bisa kita simpulkan kesimpulan dari kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin salah satu dari kalian ada yang ingin menyampaikan, silakan. Ya, Mbak Dinda. Bagus sekali. Jadi kesimpulan pada materi pagi hari ini kita telah mempelajari bilangan pecahan,
dan bagaimana mengubahnya menjadi bilangan pecahan senilai. Kita bisa membandingkan beberapa bilangan pecahan hingga kita bisa mengurutkan bilangan pecahan. Kemudian karena waktunya sudah habis, ada oleh-oleh buat kalian untuk dikerjakan di rumah ya, yaitu kerjakan latihan soal halaman 46 sampai 48, dikerjakan di buku tugas dan dikumpulkan pada minggu depan nanti. Kemudian catatan, hanya kerjakan 5 soal saja untuk soal pilihan ganda, dan yang menurut kalian mudah kerjakan 5 soal saja, dan yang soal uraian bisa kalian kerjakan semuanya. Dan jangan lupa untuk bekal minggu depan kalian bisa mempelajarinya pada buku siswa kalian pada kegiatan 1.6. Cukup sekian dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Cukup sekian dari Ibu. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.